Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kecil-kecilan. Biar kecil. Gua. Iya. Biar kecil tapi besar. Paradoks. Biar kecil tapi memuaskan ilmunya. Biar kecil tapi tahan lama Manfaatnya. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas tentang masa depan. Yaitu kita akan bahas soal pensiun di Indonesia. Pensiun di Indonesia. Betul. Nggak harus di Indonesia sih. Siapa yang tidak mau pensiun? Siapa yang mau pensiun? Saya. Tapi apakah di antara kita ada yang tahu arti pensiun itu apa? Definisi pensiun. Definisi P. Nah, Prabowo. Pensiun itu bukan akronim ya, tapi pensiun adalah ada definisinya. Tapi menurut lo apa, Thor? Tapi kalau menurut gue pensiun itu adalah saat dimana kita udah memilih atau memutuskan untuk tidak produktif bekerja. Untuk tidak produktif bekerja. Definisikan apa itu tidak produktif bekerja? Bekerja itu kan produksi sebenarnya. Oke, gue tidak bekerja ya untuk menghasilkan uang. Karena lu tidak butuh uang lagi. Butuh uang Karena lagi. lu mau dibayar pakai kambing, pakai dinar. pakai dinar, pakai emas. Yang lagi mau. Nah, kita udah bahas ya mas ini. Lumayan 100 view. Apa berarti kalau kerjanya tidak lagi berharap dapat duit? Atau gua memilih untuk tidak bekerja. Memilih. Maksudnya fine, lu nggak mati gitu, nggak kerja nggak mati. Iya. Betul. Berarti orang kerja tetap bisa dalam state pensiun menurut lo ya? Ya bebas. Misalnya gua Nggak berharap untuk uang lagi. Nggak berharap uang. gua kerja tidak untuk uang lagi gitu karena ya udah gua mau mengisi waktu uang aja meskipun saat ini gua kerja juga untuk ngisi waktu doang sih. Asik. Ngisi waktu kerja. Dibikin sama kantor kan. Iya. Gua mengisi waktu jeda antara sholat kan. Sholat id. Lagi di Mekah kita. Keren. Oke. Belakangnya Mekah. Bener. Oh iya. Kalau lu Gua mirip sih. Kalau gua mendefinisikannya ketika kita udah bebas. Bebas itu definisinya ntar bisa bercabang banyak gitu. Kan kita kan banyak dari kita kerja itu bukan pilihan pilihan sadar sih ya. Tapi maksudnya bukan pilihan sukarela. Oke. Ada hari-hari yang lo agak ya gue lagi males tapi nggak bisa harus kerja. Harus kerja. Ada pagi yang hujan gede, jalanan banjir tapi lo kayak Tetap harus. aduh harus datang tetap lagi nggak bisa nggak datang ke kantor lagi gitu. Kecuali WFH kayak Kecuali Toro. WFH kayak Toro sekarang. WFH. Dia WFH kemejanya bagus banget. Bener. Anda persiapan syuting. Kerja nih ya. Tuh. Nah jadi maksud gue kalau misalnya kita udah ada dalam keadaan pas lagi nggak pengen, ya udah nggak usah kali ya. Ya mungkin itu udah dikatakan udah kayak masa-masa pensiun ya dalam tanda kutip gitu kali ya. Oke. Gitu. Mirip lah sama Toro berarti. Mirip. Mungkin kalau gue mau nambahin, kalau gue sih pensiunnya ambil definisi dari bukunya si Naval Ravikant. Oh tahu. Yang Almanac of Naval Ravikant. Yang bukan bikin dia yang nulis Netflix sih. bukan sih? Yang bikin Netflix. Bukan. Bukan. Yang itu apa? Yang how to Itu Ramit Sethi. Oh beda. Itu Ramit Sethi. Gila lu udah tahu apa yang dia ngomongin apa? Iya. Karena ada kan series Ada. banget How to Train Your Grandma. bukan. Apa gitu? How to Get Rich. Iya. I teach you how to get rich. Oh iya, I teach you how to be rich. Iya apa? Semacam Gitu. itulah ya. Intinya seperti itu. Tapi ada yang dari Naval Ravikant itu dia Naval bilang Ravikant. Gua dong. kurang lebih Gua Naval. Novel. Iya. Naval. Kurang lebih adalah dia mendefinisikannya benar kata Otong bebas. Bebas artinya adalah bebas melakukan apa yang gua mau. Mungkin nggak mengharapkan uang dan segala macam, dan juga bebas tidak melakukan sesuatu yang tidak gua mau. Kayak misalkan tadi Opang bilang, gue kadang-kala gue ada waktu malas kerja, jalanan banjir dan lain-lain, tetapi lu harus tetap kerja, Iya. ya kan? Nggak bisa lagi lu nggak bilang gue nggak mau kerja hari ini. Iya nggak bisa. Jadi definisi bebasnya mungkin lebih dikerucutkan ke sana lagi ya. Ya kedua hal tadi kayak gitu. Nah menariknya di Indonesia itu sebenarnya susah banget untuk bisa mencapai kondisi tersebut. Kondisi Iya. pensiun. Bandang coy. karena based on data yang kita punya, masyarakat Indonesia itu gajinya bahkan kurang daripada UMP, upah minimum provinsi. Ya kan sekarang ada UMP sama UMK. Oke. Bedanya di mana? Kalau UMK itu lebih ke kota yang mana dia tuh kotanya jadi pusat ekonomi.
Sehingga UMK seringkali lebih besar gajinya, kayak misalnya Surabaya, Semarang, dan juga DKI Jakarta juga termasuk salah satu yang besar. Bekasi lebih tepatnya, kayak gitu. Nah sekarang gaji lu berapa? Enggak. Ini fakta yang menarik sih, karena gua nggak tahu, kayaknya harusnya di antara kita gajinya baik-baik aja ya. Amin insya Allah. Amin. Ya di bawah di bawah Bill Gates lah. Pasti di bawah Mark Zuckerberg juga. Di bawah Mark Zuckerberg ya. Benar. Tapi menurut lo kan UMP DKI Jakarta tuh berapa sih? Tahun ini 2026 lah. 5,7 deh setahu gue update-nya yang di demo sama buruh akhir-akhir ini 5,7 kenaikannya. Karena kan kemarin tuh di angka 5,4 terus naik ke 5,7. Oke. Benar. Iya langsung benar. Benar. Google berjalan. Kurang lebih segitu, karena yang mungkin paling besarnya akan di Bekasi atau Karawang gitu ya. Bekasi 59 ya? Kalau nggak salah deh, karena dia pakai UMK atau apa gitu. Karena kan dia banyak daerah kerja di sana atau gimana? Betul, dia industri. Daerah industri. Nah, harusnya kan UMP itu menjadi batas bawah kan? Ya, batas minimal. Harusnya. Namanya kan upah minimum provinsi. Minimum Kan? Kenapa minimum menurut lu Karena setahu gua, jadi for the context ya, ada UMP dan UMK. Nah kalau misalnya kenapa ada dua lapis itu, mungkin ada beberapa kota yang emang ada wilayah yang nggak ada UMK-nya. Nah saat nggak ada UMK-nya, yang dipakai UMP untuk ngejagain supaya supaya nggak di bawah batasnya lagi gitu. Makanya UMP biasanya akan lebih kecil dibanding UMK. Kok bisa nggak ada UMK? Mungkin emang tadi kata Ilham emang nggak ada kegiatan ekonomi di sana. Jadi boleh kayak gitu. Boleh, karena biasanya ada Dewan Pengupahan. Iya, semacam itu lah ya. Apa? Makanya kan yang banyak buruhnya di mana, di situ seringkali lebih besar karena diperjuanginnya lumayan tinggi gitu dibanding daerah yang lain. Betul. Coba kalau balik lagi tadi ke pertanyaan Ilham, kenapa kenapa minimum? Kenapa minimum? Apakah itu gue sudah tahu ya karena gue yang bikin materinya. Kalau gue udah tahu kan gue pernah bikin materinya pas Agustus. Jadi intinya setahu gue emang UMP atau UMR itu dibikin tujuannya supaya manusia itu bisa hidup untuk individu sendiri. Hidup dengan layak ya. Hidup dengan layak tanda kutip versi pemerintah gitu. Hidup dengan layak karena itu ditentukan berdasarkan kehidupan hidup layak KHL. Nah itu panjang lah itu. Apa itu KHL? Kriteria hidup layak yang dimana di set sama pemerintah kayak untuk bisa hidup layak itu mungkin kita makan dengan gizi tertentu, beli pakaian dan beli sandang pangan papan dan juga transportasi itu. Nah cuman ironinya beberapa KHL ini mungkin tidak disesuaikan dengan aktual gitu ya, angkanya itu sangat politis gitu Ham. Itu ada kebutuhan statistik juga kali. Betul, karena biasanya tuh buat ngitung. Betul, karena sebenarnya tadi kenapa Jakarta naik dari 5,4 ke 5,6 dan Bekasi naik ke 5,9 karena biasanya tuh UMK atau UMP itu juga dikalikan dengan inflasi yang terjadi di daerah itu. Dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin besar dia menyumbang gitu ya, mungkin makin besar juga kali. Itu juga terus yang kedua diharapkan UMP atau UMK ini disesuaikan dengan laju inflasi. Tujuannya kan supaya karena kan tiap tahun kan barang-barang naik mahal gitu. Nah makanya UMP ini juga disesuaikan dengan inflasi. Tujuannya supaya orang-orang masih bisa beli barang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, fakta menarik adalah tadi bahkan setelah lu bilang bahwa UMP itu sudah dikalikan dengan ada suatu faktor yang mungkin faktor itu udah diapain lah ya sama pemerintah. Betul. Tingkat kelayakannya. Itu pun ternyata masih belum dicapai oleh sebagian besar orang di Indonesia. Ironinya. Yang bahkan kata lu kan tadi Opang bilang untuk kebutuhan statistik lah, mungkin biar terlihat lebih baik. Nah, pada faktanya ini datanya lumayan udah lama gue ambilnya, Februari 2025 gue nemunya. Itu sekitar 47% orang itu berada upahnya di bawah UMP. Se-Indonesia tuh. Se-Indonesia. Sebagai catatan lagi ya, ada hal ironinya lagi. Apa? Ini tercatat. Ini yang kerja formal. Betul. Ini kayaknya kalau nggak salah formal dan informal datanya. Formal informal. Oke. Gitu. Karena setahu gua yang formal itu memang dia wajib UMP sebenarnya. Kayaknya. Enggak juga ya. Oke. Di lapangan. Karena setahu gua untuk UMKM itu bisa dipengecualian Ham. Betul. Betul. Ada. Setahu gue emang ada klausul khusus di mana kalau UMKM itu emang diperbolehkan untuk tidak membayar sesuai UMP, tapi dia digaji itu berdasarkan purchase power di daerah itu. Betul. UMK dong.
Berarti. UMP. Enggak, tapi misalnya misalnya Solo gimana? Cuma 2 juta. iya makanya misalnya kayak gitu. Oh iya juga ya. Ya gue kurang lebih itu. Nah, setahu gue juga beberapa industri F&B ya. Gue langsung tembak aja nih misalnya. Beberapa Sensor industri nih. Misalnya coffee shop gitu. coffee shop atau yang kayak seperti? resto-resto Seperti gitu. apa? Sepertinya sama tapi. Juicy. Itu juga sih. Seperti mie pedas lah, mie pedas tuh. Oh iya. Mie pedas. Seperti mie pedas tuh setahu gue juga di bawah 2,5. Gila ya. Iya. Dan itu boleh karena dia UMP tuh. Upah mie pedas. Benar. Meskipun misal di Depok nih UMP Depok lumayan tinggi loh. UMP Lumayan ya, 5 juta nggak sih? 5 juta deh, gue lupa nanti. Oh, Kita iya. cek ya. Tinggi banget. Depok tuh ada di sini angkanya. Asik. Cuman setahu gue untuk yang di mie pedas itu nggak nyampe 3 juta. Di tahun Iya. lalu yang gue berdasarkan informasi yang gue terima. Itu Iya. yang gue paham gimana cara ngakalin aturannya kan itu aturan kan. Ada tuh Enggak, Iya, terus justru kenapa bisa di bawah gitu? Enggak, jadi UMKM. karena berdasarkan UU Cipta Kerja yang disahkan gitu nomor 6 tahun 2023. Gokil apel nih ya. Hafal Lu gua, ya? karena gue yang bikin. Dan secara eksplisit itu dia bilang apa ya? Berarti Eksplisit itu tersirat. berarti tersirat. Tersirat. Kan Tersurat. Oh, tersurat ya? Surat itu kan tulis. tersurat. Eksplisit tersurat. Eksplisit tertulis. Implisit ada gak? Implisit. Implisit. Eksplisit tuh Explanation. ya apa ya? Kalau implisit tersurat. Kan ada lagunya kan? Tak bisa hatiku menyanyi karena cinta eksplisit. Kan itu kan Oh iya dibilang. benar. misalkan Eksplisit berarti tersirat. KBBI eksplisit itu adalah terus terang tidak berbelit-belit. Maksudnya di sini secara jelas Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan secara terang-terangan kalau UMKM Itu dikecualikan. tuh. Hah? Jadi Siapa yang untuk dikecualikan? sebelum masuk slide ini udah tahu gimana. Iya, usaha mikro dan kecil itu Oh, UMKM, UMKM itu dikecualikan. Dikecualikan untuk nggak apa-apa di bawah Nggak apa-apa. UMP. Nggak Oh apa-apa. berarti mainannya gini kali. Gue Yes, punya secara restoran. strukturalnya. Tapi kalau restoran emang bisa disebut UMKM. Nah, Nah, yang itu. sepemahaman gua masih Berapa miliar bisa ya? disebut sebagai UMKM kalau secara revenue dia belum sampai angka 4,8 miliar. Berarti mungkin akal-akalannya di situ. Bisa jadi. Mungkin akal-akalannya di tiap toko. Jadi misalnya Tiap toko. mie pedas kan banyak tuh. Iya. Mungkin kalau misalnya digabung se Indonesia gede kan. Iya, tapi dihitungnya jadi per toko aja Tapi nih. kayaknya per toko akan banyak sih sebenarnya ya si mie pedas itu. Orang parkirannya aja udah 4,8 miliar kali. Tapi kan lo bilang revenue kan. Revenue. Kalau harga per unit Murah, emang murah. Bisa Kan? jadi. Jadi Dan main- sebenarnya ada beberapa perusahaan yang memang berpikir untuk yaudah kita bikin PT baru lagi aja. Kalau Iya. memang udah mau lewat 4,8 miliar. PT mie agak pedes, MAP. Ya. Betul, Guys. karena secara persentase pajak itu diuntungkan untuk UMKM yang untuk yang statusnya masih Betul, UMKM betul, itu betul. pajaknya itu hanya 0,5%. Itu masuk akal sih, karena Kecil kan biar banget. orang jadi driver orang membuat bikin bisnis kan. Pasti. Betul. Dan kita sebagai masyarakat kecil biasa itu nggak bisa komentar soal kayak kenapa gaji gue di bawah UMP gitu. Karena sudah ada dalam regulasinya kalau UMKM itu nggak apa-apa, nggak di bawah. Jadi ini lebih ke masalah UMP. etika daripada hukum. Jadi si PT-PT ini entah kenapa dia kan Memilih apa namanya loophole. Loophole. Nyari loophole. dan dibolehkan oleh legal. Kelihatannya legal, tapi ini masalah etika kan. Kenapa lu nggak ngaku lu itu bukan UMKM lagi misalnya kayak Benar. gitu kan. Kalau memang ada perusahaan yang memang udah di atas itu, Iya. gitu ya. Gitu. Dan UMKM ini juga menurut datanya kita menyerap tenaga kerja hingga 96,9%. Jadi memang punggung dari 96%. punggung dari kita tuh memang UMKM sebetulnya. Mau tau fakta yang menyebalkan lagi nggak? Apa tuh? Jadi ternyata gue baru cek lagi nih ya. Ternyata itu batas. Jadi untuk penentuan kenapa angkanya berapa yang boleh dibayar sama UMKM, batas minimal itu adalah 50% rata-rata konsumsi dari masyarakat di tingkat provinsi itu. Bentar pelan-pelan gimana? Gimana aja apa tuh artinya? Coba tulis di papan tulis. Nggak ada ini. Jadi misalnya mungkin Screen. kayak di suatu provinsi masyarakatnya itu per kapita atau per individu mengkonsumsi kalau belanja gitu ya. Total sebulan adalah 4 juta. Misal gitu. Rata-rata per orang ya per kapita Iya. ya. Per orang, ya. Nah, minimal tuh 2 juta, minimal 50% dari konsumsi masyarakat di daerah Itu namanya UMP. Kalau untuk mendapatkan minimum, kalau nggak mau pakai UMP, pakai pengecualian tadi. Oh. Dan
dan batas minimal 25% dari garis kemiskinan. Kalau misalnya garis kemiskinan di daerah itu ada garis kemiskinan provinsi. Misal garis kemiskinan provinsinya ada di angka 1 juta, berarti dia seminimalnya digaji di angka 1.250.000 ya. Kecil banget ya. Kecil banget. Makanya emang ya kayak gitu trikinya gitu kan. Maksudnya ironi aja gitu ya, masa di satu sisi kan garis kemiskinan kita juga nggak update ya. Garis kemiskinan kita thresholdnya di bawah terus sih sebenarnya. Iya kan? Di bawah apa nih? Bank Dunia kalau nggak salah. Bank Dunia. Kalau nggak Dunia. salah kita masih menggunakan perhitungan yang ada di tahun 2012. Oh, kiamat kan? Nggak diupdate ya. Kan 2012 emang kiamat kan? Makanya itu. Suku Maya bilang. Mungkin based on suku Maya. Makanya kalau nggak salah bahkan garis kemiskinan kita tuh kalau ekstrim ya di angka 600.000 apa per bulan. Buset. Oh ya 600.000 orang maksudnya. Oh ini ya Rupiah. rupiah. Penghasilannya. Jadi kalau Iya. penghasilan gue 650.000 Orang kaya. orang kaya. bukan miskin. Bukan miskin. Oh, sehari 20.000 tuh. Ya nggak sih? Iya 600.000. Dan itu bukan makan doang. Benar. Kan 600.000 buat bayar listrik juga, Iya, buat bener pulsa juga. Iya, itu. Serem banget ya. ChatGPT. Makanya kalau misalnya emang angka kemiskinan, ChatGPT. kalau angka kemiskinan ya, Google Gemini. kalau angka kemiskinan, angka kemiskinan yang update, 60% orang Indonesia tuh miskin sebenarnya. Iya, gila sih itu gila. Sesuai dengan data yang tadi nggak sih Ham? Yang tadi orang-orang diupah 40 berapa persen tadi ya? 47% gajinya di bawah UMP lah, UMR lah kalau zaman dulu ya. Dan berapa tadi 90? kalau yang UMKM ya itu mah, yang tenaga kerja kita diserapnya sama UMKM itu besaran 96%, Wow. 97%. Wow. Karena secara keseluruhan emang penopang PDB kita atau PDB itu apa ya? Pendapatan domestik bruto. Alias kalau segala apapun yang transaksi di Indonesia itu berasalnya kurang lebih 60% berasal dari UMKM. Gila. Baru perusahaan-perusahaan yang lainnya. Gila. Gitu. Ya karena emang kita, Berarti kita- ya di daerah-daerah Jakarta mungkin perusahaan-perusahaan besar ya. Iya, kelihatannya Tapi yang gitu. di luar Jakarta itu UMKM semua. Tapi ini yang kalau gerak. Kalau misalnya ini bisa satu episode sendiri nih tentang ngebahas ekonomi ini nih. Iya bisa, makanya kita next dulu. Gitu. Nah tadi kan gue bilang bahwa sekitar 46% gajinya di bawah UMR ya, atau UMP atau UMK. Nah itu besarannya nominalnya kurang lebih adalah 3.090.000 besarannya. Rata-rata. Secara rata-rata gitu ya, 3.090.000. Nah kalau kita hubungkan dengan tadi keinginan kita mau pensiun, mau bebas, Iya. mau nggak kerja tapi nggak dapet kerja tapi bukan untuk nyari duitnya, Iya. kurang lebih butuh berapa tahun kita untuk akhirnya bisa pensiun di Indonesia? Jawabannya adalah Ini gue ngitung-ngitung ngasal aja ya. Ngasal aja. 138 tahun gak sih? itu sesuai judul video kali ini. Jadi kita seenggaknya butuh meninggal 2 kali untuk bisa akhirnya pensiun di Indonesia. Tapi itu juga angka pensiun ini berasal dari ini macam-macam ya, tentu kebutuhan gua, lu dan juga Opang akan berbeda Iya, untuk iya, kebutuhan iya. pensiunnya Rata. berapa. Namun kita kan bisa ada rujukannya, nilai rujukannya dari survei yang dilakukan sama HSBC. Anjay. HSBC-nya bank ya? Kayaknya H-nya tuh Hong Kong deh. Oke. Kayaknya ya. Hong Kong. SS Serpong ya? Serpong, Bumi. Ciwidey. Kita awas kita tuntut ini. Oh iya. Kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah, HSBC ini dia bilang memang angka yang dibutuhkan untuk bisa pensiun dengan nyaman di Indonesia kurang lebih butuh dana 5,5 miliar rupiah. Oke. Oke, Makanya- itu batas kita bisa pensiun. Betul. Kita punya uang 5,5 M Betul. yang udah nggak bisa siap pakai nih 5,5 M buat hidup aja. Betul. Tapi 5,5 miliar, tapi memang harus ada tempat nyimpennya gitu. Nah, Iya. gue lain, gue juga memiliki sebelum HSBC bilang kayak ini, gue juga target gue 5,5. Oh iya, oh gitu seriusan. Oh iya. Itu Kok bisa? nah, Kok bisa kayak gitu? Itu based on apa? Jangan ini yang disurvei Toro. Gue based on tontonan Ilham, yang videonya Ilham. Yang mana? Videonya Ilham. Video Ilham lu yang di saham dari nol, pokoknya pokoknya intinya yang ngejelasin dapetin duit berapa yang kalau bisa dapat dividen dari saham, karena kan mungkin salah satu instrumen gue ada passive 4% income. Oh, dividen. Lo ngambilnya dividen. Iya, dividen saham. Jadi gue hitung-hitung segala macam dengan mungkin rata-rata dividen saham ada di angka 6-7% atau deposito kan juga di situan lah gitu ya. Berarti gue harus punya berarti intinya gue untuk bisa dapetin gaya hidup yang normal gitu ya, Yang lo mau lah ya. yang gue mau, yang gak lavish, cuman gue masih bisa hidup dengan layak. Minimal tuh gue punya instrumen aset
di angka 5 miliaran, 5 sampai 6 miliar lah, 5 sampai 6, dimana kalau dia diinvestasikan dia bakal menghasilkan 300 juta per tahun. Yang kalau dibagi 12 berapa tuh? Kurang 20 juta dong tiap bulan ya. Iya. Itu I see. BTW angka 5,5 miliar itu asumsinya Dipakai atau dia gimana? Soalnya kan sampai mati kan maksudnya. Tapi Betul. kan asumsinya nih kita punya 5,5 miliar dari umur berapa dan ekspektasinya mati umur berapa tuh? Betul. Nah, kalau kita tanya soal ekspektasi, sebenarnya angka 5,5 miliar ini nggak ada patokannya harus dicapai di angka usia umur berapa. Begitu. Namun kalau kita, mungkin lu pernah dengar yang namanya 4% rule. 4%. Jadi 4% peraturan Nama 4%. channel YouTube ya. Itu 1%. Oh iya, 1%. Dan juga banyak persen-persen lainnya. Gitu. Jadi anggapannya gini, 4% rule itu memang diciptakan oleh seseorang yang anggapannya kalau dia dimasukkan ke dalam satu instrumen tertentu, investasi, mau itu saham, deposito atau lain-lain, ditarik 4% tiap tahun, itu secara teori nggak akan habis. Secara teori. Karena 5,5 miliar tiap tahun tumbuh 5%. Misalnya. Tapi kalau kita tarik 4%, 5,5 miliar kan tetap stay di situ. Paling kelebihan 1%. Ya mungkin itu biaya fee dan kawan-kawannya. Dia 5,5 M ini sebagai modal. Sebagai modal. Terus 5,5-nya tiap tahunnya akan naik 5%. Naik 5%. Yang lu ambil 4. Betul. Artinya lu selalu punya sisa 1%. si modalnya plus malah nambah 1% tiap Betul. tahun. Jadi nggak akan habis-habis tuh. Nggak akan habis. Malah nambah 1% lagi 1%. Benar. Dan mempertimbangkan soal inflasi sebenarnya kalau nggak salah di jurnal aslinya itu kurang lebih 32 tahun baru habis sebenarnya. Oh, Jadi nggak. Soeharto. Benar. Soeharto turun tuh karena 5,5 M-nya habis ya. Benar. Gua ngomong komen. Ada KUHP baru. Benar. Karena kenapa dia bilang seumur hidup? Karena kan anggapannya angka ini bisa tercapai di usia 60 tahun misalnya. Kan ditambah 32, 92 tahun artinya udah mati biasanya orangnya. Iya. Jadi makanya dianggap 4% rule itu bisa works karena orang-orangnya juga udah pada mati pada akhirnya. Dan Makanya pensiun jangan kecepatan ya. betul, ntar Pensiun uang habis 30. duluan. Loh, masih hidup. Beli tambang aja. Kayak KUHP baru. Nyenggol-nyenggol tambang. Tapi Dari tambang. Oh, jadi atlet. Tapi ya? itu maksud gue dengan pembahasan yang awal kita, artinya orang gaji rata-rata 3.090.000. Kapan dia punya 5,5 M? Kapan dia punya 5,5 miliar? Setelah hitung-hitung kan 5,5 M dibagi 3.090.000 hasilnya 138 tahun. 138 tahun Yang ya. tidak di spending, tidak dipakai sama sekali. Harapannya itu nggak menjadi biksu, ya kan? Ya berarti Nggak kita pakai listrik, nggak makan, nggak harus minum. berdoa umur kita 170 ya. Benar. Tambah 32 tahun lagi tuh kan. 138 udah ngumpulin 32 tahunnya bisa pensiun tuh. Benar. Jadi kita berhenti di Umur 170. 170 tahun meninggal ya. Nah, Dan kita harus berkaca kepada angka harapan hidup di Indonesia Iya, yang iya. nggak nyampe 80 tahun. nggak sampai 80 ya. Betul. 2 kali mati. Berarti kalau kita anggapannya, kalau nggak salah 77 tahun deh angka harapan hidup di Indonesia. Oke, Esteller. STLR. Iya. Jadi STLR 77 adalah STLR angka harapan Indonesia 77 tahun. Kok gitu ya? Benar. Memang agak panjang. Dia filosofi ya. Filosofi. Iya. Berarti kalau kita anggap dari situ angka harapan hidup 77 dikurang 32 tahun, Ya. 55 tahun, berapa? 45 tahun. 45 tahun. Berarti idealnya angka tersebut dicapai Dicapai dalam umur 45. umur 45. Ya. kan? Punya 5,5 M. Benar. Nah, sekarang gimana bayangin yang gaji rata-rata di Indonesia setengahnya lah, 1 dari 2 orang gajinya 3 juta. 90.000. Iya, Rasanya iya, kan nggak mungkin sebenarnya ya. Ya. Nah, itu yang menjadi harusnya Makanya banyak di Depok kan. apa tuh? Babi ngepet. benar, asal Nah, kita udah bahas itu di sini. Bahas di sini. Ada baby ngepet, ada apa lagi? Ayo, ting, ting. Tuyul. Ting, tuyul, virus juga itu di selanjutnya lah. Nah, masalahnya adalah lagi-lagi bahwa otomatis semua orang hampir semua orang nggak bisa nyiapin itu dong. Iya, Ya susah kan? tuh. Bahkan yang mau nyiapin itu mungkin kita aja yang udah kepikiran ya gue mau suatu saat bebas, Baru kepikiran doang. baru kepikiran doang, belum kita rencanain dulu gimana caranya dalam usia 45 tahun yang mana itu
20 tahun lagi Iya. kurang bahkan. Iya ya, 15 tahun lagi kali. Dan itu harus kita capai sebelum akhirnya kita meninggal, angka harapan hidup. 5 miliar bagi 10-15 tahun ya. Benar, 5 bagi 15 tahun berapa? Berapa tuh? 5,5 miliar tuh angka sekarang kan. Angka hari ini. Angka hari ini. Berarti angka yang kalau future-nya mungkin 10 miliar lah. Iya. Ya udah 10 5,5 M-nya lu konversi ke dinar dulu. Berarti setahunnya minimal gue menghasilkan 1 miliar ditabung buat pensiun. Benar, biar Iya kan? 15 miliar. 15 miliar Iya. ya. Berarti gampang tuh sebulan kita harus kayak 1 menghasilkan miliar bagi 12. kurang lebih kan 100 juta lah. 100 juta ya. 100 juta. Yang kalau per harinya adalah 3 juta. Berarti 3 juta masuk akal buat pensiun, tapi 3 juta per hari. Iya. Itu kuncinya, itu jawabannya. 3 juta per hari. Kayak Dan biaya kos. biaya kos DPR. 3 juta sehari kali berapa? 30, 72. 70. Di pengen pensiun. Nah, Pengen meninggal. karena itu based on yang data-data tadi kita sebutkan, ada juga data bahwa 9 dari 10 pekerja itu tidak siap pensiun. Tidak siap pensiun karena pengen kerja kan. Harus Karena cinta kerja ya. Karena cinta kerja dan mau tidak mau lah dia tidak bisa pensiun gitu. 9 dari 10. Betul. Wow. Itu Satunya CEO doang tuh. satunya CEO-nya doang. Bener, bos lu doang Tor. Kalau gue bos gue Sundar Pichai. Bener. Gitu ya. Nah, sekarang gimana solusinya Tor? Menurut lu gimana? Selain Pang? 3 juta per hari ya solusinya ya. Selain 3 juta per hari. Gimana caranya dengan 3 juta per bulan pensiun dong? Nggak tahu. Gue punya jawaban, cuman kayak kita nggak bakal bisa dimonetisasi sih nih kontennya. Kalau gitu gak usah sebutin lah. Iya. Makanya kalau gue sih kayaknya kayaknya gaji doang nggak cukup sih menurut gue. Benar, gaji doang gak cukup. Gaji doang nggak cukup. Kalau gue sih plannya gitu ya. Plannya selain gue punya gaji yang emang mungkin untuk income yang pasti ada tiap bulannya, gue harus punya side income lagi gitu. Ya. Yang baik itu aktif income atau pasif income. Aktif Ya. income mungkin gue berdagang, berniaga gitu. Nah dia berdagang kan. Betul. Aish. Gembala nggak minat lo? Nggak, susah lahannya. Atau Benar. di sisi lain gue juga butuh pasif income gitu ya. Karena bisa jadi saat gue dagangan gue kebakaran gitu kan, ada sesuatu hal yang force major gitu kan. Berarti Iya. gue punya sesuatu yang pasif income gitu, yang dimana saat semua yang aktif-aktif ini tiba-tiba beresiko gitu atau lagi nggak menghasilkan uang, gue masih tetap dapat duit dalam bentuk pasif income. Kontrakan, Kontrakan mungkin bisa. sawah. Kambing, tadi gembala kambing ya. ya. Iya, kami gembala. Kambing gembala. Tapi nggak ada ininya. Ya lo bukan lo yang ngembalain. Betul. Lo bayar anjing buat ngembalain kambing lo. Itu paling tadi sih gue kebayangnya jadi ada yang gaji aja. Poin gue adalah gaji aja nggak cukup. Kedua gue punya side income Side yang aktif, income. baik Betul. itu berdagang. Yang satu lagi gue juga perlu investasi untuk pertama menjaga nilai uang yang gue punya sekarang. Betul. BTW sebelum lanjut, Ya. side track dikit. Itu bisa dijadiin ini nggak ya kalau misalnya kita pengen nyari tahu gitu di suatu negara ekonominya bagus atau enggak untuk apa upahnya pekerjaannya diketahui dari berapa proporsi gaji mereka bukan proporsi pendapatan mereka kalau dibandingin antara gaji sama side hustle gitu misalnya. Ya kan? Jadi misalnya benar kita sih. bisa ngeliat nih, oh Singapura lebih banyak dari gaji doang. Orang-orang di sana nggak pakai side hustle misalnya gitu. Bisa sih sebenarnya. Iya kan? Bahkan ukurannya bisa kita tarik yang lebih raw lagi adalah seberapa banyak proporsi orang-orang yang ngerjain di gig ekonomi. Iya, berapa persen dari Total populasi penduduk yang melaksanakan mungkin usia produktif misalnya gitu Usia produktif. yang masuk ke dalam gig ekonomi gitu Betul. untuk menggambarkan bahwa berarti pekerjaan primernya utamanya cukup atau enggak? cukup tuh ya. Betul. Gimana kalau kita tanya tanya Gemini. Chat Gemini. Kita Gemini gitu. Iya, kita Soalnya kan- lebih bagus. Karena semua data kita dari Gemini sebetulnya. Iya, itu bagus banget sih. Tapi memang itulah chatbot. Ya kan? Chatbot itu. Gemini terus. tapi itu setuju sih, maksudnya saat tadi kan dari Ilham adalah ngasih tahu kondisi kita. Berarti untuk kita kasih tahu posisi kita sejauh mana juga kita punya perbandingan dong dengan negara lain gitu kan. Apakah di negara lain memiliki kekhawatiran atau masalah yang sama atau beda gitu. Betul. Sebenarnya kurang lebih di Asia
Tenggara ya kita ya. Kurang lebih kayaknya sama deh. Wow. Malaysia. Tapi Singapura kan negara maju ya. Iya. Gua kayaknya tuh angkanya berbeda. Singapura sama Brunei beda kali. Seingat gue Malaysia, Filipina, Thailand itu kurang lebih sama sih, orang-orang nggak siap pensiun juga secara rata-rata, mayoritas gitu. Dan ini biar kita nggak terlalu lama di topik ini ya, gue menginginkan sebenarnya solusinya adalah dari kita itu ada 3. Ya, ini sebenarnya dirangkum sama Gemini juga sih. Gemini ya, notebook LM ya? Notebook LM. Iya, ini bagus banget sih fasilitas alat dari itu. Google juga Betul, sebetulnya. betul. Ya. Semua slide kita dari notebook LM. Jadi biar nggak panik, kita harus kayak menghitung kebutuhan kita pribadi. Oke. Karena 5,5 miliar mungkin lu Ton, ya kan? Lu kebutuhan lu segitu karena lu menginginkan dividen tiap bulannya kurang lebih 20 juta tadi kan. Iya. Untuk bisa hidup dengan nyaman lah. 4 kali UMR. Memang kebetulan gue juga berpikir yang nyaman dan memang based on data-data yang gue temukan di internet itu 3 sampai 4 kali gaji UMR itu udah nyaman. Hidup pensiun gitu. Nggak usah kerja tapi masih ada yang bisa menghasilkan uang lagi buat kita. Yaitu deposito lah, apapun, saham dan lain-lain gitu. Nah misalnya, menurut lu berapa Pang? Biar kita hitungin ya. Ini biar Apanya? teman-teman angka yang cocok per Nyaman. bulan yang bisa Oke. lo hasilkan buat lu pensiun hari ini gitu. Hari ini ya, bukan kita bicara 20 tahun lagi. Pensiun ya. Ini asumsi gue udah punya tempat tinggal. Udah punya tempat Sendiri. tinggal, Maksudnya kepemilikan pribadi atau butuh bayar? kepemilikan pribadi aja deh gitu. Ya. Berapa per sebenarnya bulannya? 20 juta juga udah oke. Ya, Sama deh. Sama ya 30 angkanya. Iya 20-30 kali. Ya itu udah berlebihan sih sebenarnya. Ngapain sih paling? Iya. Angkanya bisa gitu kita hitung kayak gini. Tadi kita bertiga udah setuju bahwa 20 juta adalah angka yang ideal lah buat Iya. kita pensiun gitu Iya. ya. Nah, 20 juta ini mesti kita kalikan dengan 12. Oke. Iya. Kenapa? Karena 12 bulan. Karena 12 bulan. Dalam kalender Gregorian 12 bulan ya. Ah, Betul. Iya. Jadi kalau kita kali adalah 240 juta rupiah. betul. Iya. Ya, 240 juta rupiah per tahun kebutuhannya. Betul. Iya. Nah, berarti aset atau instrumen investasi apa gitu yang bisa menghasilkan 4% tiap tahun buat kita. Dan itu apa ya? Dan angka yang kita butuhkan adalah jadinya kita mengumpulkan sebanyak aset itu. Iya. Agak sulit dimengerti, gua akan ngulangi lagi. Iya. Jadi suatu aset yang besar itu, entah berapa miliar, kita kalikan dengan 4%. Karena kita mau ambil 4%-nya, itu menghasilkan 240 juta. Jadi kalau mau kita cari tahu aset yang sebesar itu berapa, tinggal kita ubah aja pakai Anggaplah asetnya kayak komutatif. Paham. Aljabar, linear, Gregorian. Iya. Canggih aja. Kata-kata canggih aja. Kalau kata canggih aja. Anggaplah aset biar kebayang kita punya berangkas di rumah gitu ya. Punya berangkas di Kita rumah. punya berangkas nih di rumah. Yang tiap tahun dia menghasilkan 4%, entah kenapa. Entah kenapa berangkas ajaib nih, berangkas Doraemon ya. Betul. Jadi tiap tahun dia itu Tiba-tiba bertambah melahirkan 4%. 4%. Ya, ini berangkas beli di Depok pasti nih. Berangkas Depok. Itu besarannya, cara ngitungnya adalah tadi kebutuhan kita 240 juta dibagi dengan 4%. 4%-nya angkanya dari mana? Telan aja. Telan aja ya. Telan aja teori dulu. aja nih teori. Ada orang yang pernah ngitungin lah. Nanti kita kasih link Dan pelajaran muka matematika. orangnya juga. Katanya yang bikin Fantastic Four ya. Karena 4%. Iya. Jadi 6 miliar kan? Dan angkanya adalah 6 miliar. 6 miliar. Lebih besar dibandingkan HSBC tadi. Oh. Iya. Jadi kita bertiga minimal punya masing-masing 6 miliar. Ya. Yang kita taruh suatu berangkas yang kita beli di Depok itu. Ya. Yang bisa menghasilkan 4% per tahun. Ya. Sehingga berangkas 6 miliar itu tiap tahun ketika kita buka, ada 4% tambahan. Oh, tambah nih. Terus kita ambil 4%, tetap 6 miliar di sana. Betul. Nah, kita gunakan aja 4% itu yang sebanyak 240 juta untuk kita bagi aja sebulan 20 juta ke kita sendiri. Iya. Oke. Gitu. Mungkin cara lebih gampangnya kan tadi kan berangkas agak cukup random ya. Abstrak. Tapi mungkin gue pakai cara lu aja menjelaskan ke orang. Gimana? Kita punya gerobak bakso. Iya kan? Iya. Kita beli kita punya uang 6 miliar gitu kan. Betul. Kita beli warung bakso. Ya kan? Baksonya ini beroperasi selama setahun penuh. Ya kan? Dimana dia dagang bakso terus gitu. Yang dia bisa sempat libur pas lebaran doang. Yang dimana dia minimal menghasilkan uang 240 juta. Net profit. Net profit. Betul. Yang udah bisa dinikmatin nih. Betul. Jadi sebuah usaha itu bakso tadi menghasilkan keuntungan bersih 240 juta. Ini lebih masuk akal dibandingkan dengan tadi ya Berangkas yang Berangkas tiba-tiba menghasilkan
4% per Iya. tahun. Atau mungkin teman-teman di sana juga lebih kebayangnya adalah bunga kali ya. Buat teman-teman yang naruh duit di bank yang ada bunganya gitu. Betul. Ini adalah konsepnya gitu. Jadi cari aja tuh bank yang ada ngasilin bunga 4%. Nggak ada. Kirain ada solusi. Ada pun tidak dijamin LPS kalau nggak salah. Iya. Iya. Jadi 6 miliarnya akan stay sebagai modal terus. Betul. Dia akan jadi modal doang. Tambahannya itu yang lo konsumsi, lo ambil. Betul. 6 mm selalu di situ. Betul, yang paling gampang memang adalah deposito ya. Meskipun deposito sekarang 3% kalau nggak salah bersihnya. Tapi itu bisa lah daripada tidak ditaruh mana-mana 6 miliarnya. Iya. Gitu loh. Oke. Itu yang pertama, hitung kebutuhan pribadi. Ternyata malah makin panik ya karena kebutuhan kita 6 miliar. Bukan 5,5 miliar. Lalu kemudian yang kedua memang mau nggak mau kita harus kenali instrumen investasi kita apa. Kayak tadi, apakah murni berangkas doang yang jelas nggak tumbuh, Atau gerobak bakso. atau gerobak bakso, atau deposito misalnya, Hmm. atau mungkin susahnya memang saham misalnya. Iya. Saham ya secara individu. Gitu. Tapi lu semua udah investasi kan? Ya, ini jualan nih ujung-ujungnya. Nah itu terus yang ketiga adalah ya mau nggak mau kita ya mulai perjalanan menabung untuk pensiun kita. Yes, Kalau 6M ada yang nih. ditabung. 6M nih ya. 6M. Berarti bisa sih kalau download aplikasi Money, man. Enggak. Iya. Berarti jualannya gua. Bisa juga sebenarnya. Gitu. Banyak lah kalau instrumen investasi nanti teman-teman bisa cek di sini karena udah dirangkum sama Notebook LM. Yoi, Notebook Alan, terima kasih banget udah support. Makasih Terima ya. kasih Sundar Pichai. Sundar Pichai. Sundar Pichai. Dan Aldi. Aldi. Heeh. Fahezi. Fali Farezi. Aldi Fahrezi yang udah support video ini ya. Betul. Larry Page juga ya. Baik banget tuh orangnya. Larry Page. Larry Page. Itu Sergey Brin. Itu siapa tuh? Sama itu temannya. Sama ya temannya juga. Larry terakhir gua ketemu lobster masih dia. Benar, itu Larry di SpongeBob. Oke, thank you Google. Alfabet. Nah, Jilat banget. ada kata-kata terakhir dari Notebook LM. Kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kagum diri. Dari kagem. Dari kagem. Game ini. Iya, paham. Masa depan yang tenang tidak datang dengan sendirinya. Ia dibangun dari keputusan cerdas dan langkah kecil yang dimulai hari ini. Tapi bursa udah tutup. Paham. Hah? Paham. Paham. Tapi bursa udah tutup. Bursa udah tutup, bank udah tutup mau beli deposito. Iya, dan uangnya belum ada juga 6 miliar. Oke, mungkin kita akan selesai sampai sini. Selamat pensiun untuk kita semua 20 tahun lagi. Bye bye.